Keluhan para guru, kerusakan dunia pendidikan kita semakin parah. Pendidikan, sebagai pilar utama pembentukan karakter dan keberlanjutan suatu bangsa, semakin terancam oleh derasnya arus perubahan dalam dunia pendidikan kita. Keluhan yang terus berkembang dari para guru menjadi indikator nyata bahwa sistem pendidikan kita mengalami kerusakan serius seiring diterapkannya kurikulum merdeka, sebuah kurikulum liberal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Role guru sebagai pendidik tampak bergeser sejak kurikulum merdeka diberlakukan. Konsep liberal ini menciptakan tantangan baru bagi para pendidik yang harus beradaptasi dengan perubahan pendekatan pembelajaran. Namun, tanpa dukungan yang memadai, para guru merasa terpinggirkan dan sulit memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan siswa. Kurikulum liberal ini juga dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter bangsa kita. Kesenjangan antara nilai-nilai lokal dan orientasi global yang diusung kurikulum merdeka menciptakan ketidakselarasan dalam proses pembelajaran. Siswa semakin terdorong untuk mengadopsi nilai-nilai yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan identitas budaya kita. Ini bukan saja menciptakan perasaan kebingungan, tetapi juga dapat menghancurkan kekayaan budaya lokal yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Siswa yang semakin ngelunjak dan merdeka menciptakan lingkungan kelas yang sulit diatur. Para guru merasa diinjak-injak dan kesulitan mengontrol kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya itu, beban administrasi yang semakin meningkat juga menjadi momok yang menakutkan bagi para pendidik. Pertanyaannya, apakah guru ini menjadi petugas admin ataukah pendidik yang seharusnya dapat fokus pada tugas intinya? Ketidaksesuaian kurikulum dengan keadaan di lapangan terlihat jelas ketika kepala sekolah, untuk menghindari merahnya rapot, terpaksa mengejar-ngejar guru untuk membuka aplikasi PMM. Sementara itu, siswa menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya memperjuangkan kebebasan belajar. Apakah benar siswa merdeka, atau justru terjebak dalam permainan administrasi? Anak-anak yang semakin seenaknya dan tidak beretika menjadi cerminan dari kerusakan yang terjadi. Guru, yang seharusnya menjadi panutan dan pembimbing moral, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh kebijakan yang tidak memadai. Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga mencerminkan kebijakan Menteri Pendidikan yang dianggap bodoh dan tidak paham esensi pendidikan. Rusaknya pendidikan Indonesia menjadi semakin nyata ketika melihat dampak langsung di lapangan. Para guru berjuang melawan gelombang perubahan yang tidak selalu membawa kebaikan. Harga diri mereka tercoreng, semangat mengajar terkikis, dan siswa-siswa yang seharusnya menjadi agen perubahan malah terjebak dalam kekacauan sistem. Solusinya, para pengambil kebijakan yang dianggap merusak pendidikan Indonesia perlu segera diganti. Kebijakan harus memprioritaskan kebutuhan nyata di lapangan, mendengar suara para guru, dan merumuskan strategi yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan administrasi, tetapi juga soal membentuk karakter dan moral generasi penerus. Dalam menanggapi keluhan para guru, perlu adanya dialog terbuka antara pihak terkait. Evaluasi mendalam terhadap implementasi kurikulum merdeka perlu dilakukan untuk menemukan solusi terbaik yang dapat memperbaiki sistem pendidikan yang rusak. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya melibatkan para siswa, tetapi juga guru yang mendapat dukungan dan apresiasi sesuai dengan peran vitalnya dalam membentuk masa depan bangsa. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, kita harus bersatu dalam mendukung perubahan positif. Hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat membangun sistem pendidikan yang memadai dan menciptakan generasi penerus yang cerdas, kritis, dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat.